Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sastri Gasa Cahyadi dengan NRP 501725106. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai buku Physical Geology Earth Revealed dari chapter 1 sampai chapter 2. Yang pertama, kita mulai dengan apa itu geologi. Geologi sendiri merupakan ilmu yang mempelajari bumi, bagaimana bumi berbentuk, berubah, dan juga berfungsi. Nah, ilmu ini tuh sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari kita. Tapi kita biasanya tuh nggak sadar kalau semua hal yang kita gunakan dalam kehidupan modern kita, seperti pakaian, terus mobil, ataupun radio, bahkan juga makanan, itu tuh semuanya bergantung pada pengetahuan geologi. Nah, pengetahuan geologi ini sangat dibutuhkan untuk menemukan sumber daya energi baru dan mengelola sumber daya alam agar bisa digunakan oleh kita sebagai makhluk hidup. Bumi ini juga bukan hanya tempat untuk memberikan sebuah tempat kehidupan, tapi juga bisa menjadi penyebab utama terjadinya bencana seperti gempa bumi, gunung berapi, ataupun tsunami. Namun, pemahaman geologi ini bisa membuat kita mengerti tentang bencana-bencana itu dan bisa membuat kita lebih aware terhadap kejadian-kejadian yang bisa menimpa kita sehingga penanggulangan atau eh, alert kita terhadap hal-hal itu bisa meningkat dan bisa mengurangi banyaknya korban jiwa yang diakibatkan oleh bencana-bencana alam. Selanjutnya, ada sistem-sistem pada bumi. Nah, sistem pada bumi itu ada 4. Nah, sistem-sistem ini biasanya disebut dengan strata. Yang pertama ada atmosfer, yang kedua ada hidrosfer, yang ketiga ada biosfer, dan yang keempat ada geosfer. Nah, sistem bumi ini disebut subsistem. Komponennya ini kan disebut sebagai strata. Yang pertama ada atmosfer. Atmosfer ini merupakan lapisan gas yang menyelimuti bumi. Yang kedua ada hidrosfer yang merupakan air yang terdapat pada permukaan bumi. Selanjutnya untuk biosfer. Biosfer ini merupakan semua makhluk hidup yang pernah hidup di bumi. Dan yang terakhir adalah geosfer. Geosfer ini merupakan batuan atau material anorganik lain yang membentuk sebagian besar planet ini. Tsunami Samudra Hindia merupakan salah satu contoh interaksi antara geosfer dan hidrosfer. Pergeseran lempeng di dasar samudra dan gempa bumi terjadi di geosfer. Energi tersebut kemudian berpindah menjadi sebuah gelombang besar di hidrosfer, yang dimana geosfer dan hidrosfer kembali berinteraksi ketika gelombang tersebut menghantam pantai yang jauh. Selanjutnya, berikut merupakan konsep penting dari geologi fisik. Bumi ini dibayangkan sebagai sebuah mesin raksasa yang digerakkan oleh dua mesin, yaitu mesin internal dan juga mesin eksternal. Ini merupakan contoh mesin panas sederhana. Ya, gambar tersebut yang dimana keduanya mesin internal dan mesin eksternal ini keduanya itu merupakan mesin panas yang merupakan sistem yang merubah energi panas menjadi energi mekanik. Dua mesin panas sederhana ini ya ditunjukkan pada gambar itu, yang dimana mesin panas internal bumi digerakkan oleh panas yang berpindah dari dalam yang panas menuju bagian luar yang lebih dingin. Pergerakan lempeng tektonik dan gempa bumi merupakan hasil dari mesin panas ini. Selanjutnya, proses internal bagaimana mesin panas bekerja. Berikut merupakan contohnya. Kita bisa mengambil contoh dari sebuah wadah berisi lilin cair yang dipanaskan dari bawah. Nah, di mana mesin panas internal bumi bekerja karena material panas yang ringan dari dalam bumi ini bergerak perlahan ke atas menuju permukaan yang dingin. Sementara material yang dingin dan padat tetap berada di bawah. Jadi, dengan mengambil contoh sebuah lilin yang dipanaskan dari bawah ini, ketika bagian bawahnya memanas, lilin menjadi ringan dan naik ke atas. Di permukaan, lilin menjadi mendingin dan menjadi lebih berat.
lalu turun kembali. Proses ini terus berulang membentuk arus konveksi. Hal serupa juga terjadi di bagian mantel bumi, di mana material panas yang ringan perlahan naik ke atas permukaan, sementara material yang dingin dan padat tetap berada di bawah permukaan. Gerakan yang sangat lambat namun kuat inilah yang menyebabkan lempeng-lempeng bumi kita bisa bergerak. Lalu selanjutnya, lapisan utama bumi dan batas lempeng utama. Lapisan utama bumi itu ada tiga. Yang pertama adalah kerak bumi yang merupakan lapisan terluar yang paling tipis, yang dimana ini adalah tempat kita hidup dan tinggal. Yang kedua adalah mantel bumi. Mantel bumi ini adalah lapisan tebal yang berada di bawah kerak. Nah, lapisan ini tuh terbentuk dari batuan yang padat, tetapi tetap bisa mengalir secara perlahan. Yang ketiga adalah inti bumi. Inti bumi ini berada di tengah dan menjadi sumber panas utama. Kerak di bagian atas mantel disebut dengan litosfer, sedangkan mantel di bawahnya lunak disebut astenosfer. Astenosfer ini berperan sebagai pelumas untuk memungkinkan litosfer tetap bergerak. Gerakan ini menyebabkan terbentuknya gunung, gempa, dan juga aktivitas vulkanik. Semua gerakan ini dijelaskan pada teori yang disebut dengan teori lempeng. Disebutkan dengan teori yang dinamakan teori tektonik lempeng. Dalam teori ini, litosfer dianggap terpecah menjadi beberapa lempeng besar dan kecil yang bergerak di atas astenosfer. Lempeng-lempeng ini bisa saling menjauh, bertumbukan, ataupun bergeser satu sama lain. Ada tiga jenis lempeng tektonik. Yang pertama ada tiga jenis batas lempeng tektonik. Yang pertama ada batas divergen, yang dimana dua lempeng saling bergerak menjauh. Nah, batas ini itu biasanya ada di dasar samudra seperti punggung Atlantik Tengah. Yang kedua adalah batas konvergen, yang dimana dua lempeng saling mendekat dan salah satunya menukik ke bawah atau subduksi. Proses ini menyebabkan terbentuknya gunung dan palung laut dalam. Yang ketiga ada batas transform. Batas transform merupakan dua lempeng yang bergerak sejajar, saling bergesekan secara horizontal. Contohnya seperti sesar San Andreas di California. Selanjutnya adalah teori lempeng tektonik. Tektonik lempeng menganggap litosfer terpecah menjadi lempeng-lempeng yang bergerak, seperti pada gambar yang ada di slide ini. Lempeng-lempeng ini disebut mirip potongan cangkang telur rebus yang retak, bergerak relatif satu sama lain di sepanjang batas lempeng yang bergeser di atas astenosfer di bawahnya. Sebagian besar yang kita amati dalam catatan batuan dapat dijelaskan oleh jenis gerakan yang terjadi di sepanjang batas lempeng. Batas lempeng diklasifikasikan menjadi tiga jenis berdasarkan gerakan yang terjadi di antara lempeng-lempeng yang berdekatan. Nah, berikut ini merupakan batas lempeng. Yang pertama, kita ada batas divergen. Batas divergen adalah tempat di mana dua lempeng bergerak saling menjauh. Seperti yang tadi saya sebutkan, batas ini berada di dasar samudra atau disebut dengan punggung tengah samudra atau mid-ocean ridge. Ini merupakan contohnya, itu merupakan gambar dari batas lempengnya. Dijelaskan bahwa batas lempeng ini di mana magma dari mantel naik permukaan, lalu mendingin dan membentuk sebuah kerak samudra yang baru. Proses ini terus berulang sehingga dasar permukaan samudra itu bisa melebar. Contohnya, ya seperti tadi punggung Atlantik Tengah, yang dimana menyebabkan Amerika ini bergerak menjauh dari Eropa dan Afrika sedikit demi sedikit. Kadang divergen juga bisa dalam bentuk daratan atau sebuah benua yang mulai retak karena gaya perenggangan. Retakan ini lalu kemudian berkembang menjadi sebuah lembah yang besar, lalu menjadi laut yang sempit, dan akhirnya membentuk sebuah samudra yang baru. Selanjutnya adalah batas konvergen. Jadi sebatas ini adalah tempat di mana dua lempeng saling bergerak mendekati. Karena kerak samudra lebih padat daripada kerak benua, biasanya lempeng samudra akan menukik ke bawah lempeng benua, seperti pada gambar ini. Yang menukik ke bawah itu biasanya merupakan lempeng samudra,
Dan yang di bagian atas ini lempeng benua. Nah, proses ini disebut dengan subduksi dan menghasilkan palung laut yang sangat dalam serta deretan gunung berapi di tepi benua. Contohnya bisa dilihat di pegunungan Andes di Amerika Serikat yang terletak di Amerika Selatan, di mana lempeng Nazca ini masuk ke bawah lempeng Amerika Selatan. Di tempat lain, dua lempeng samudra juga bisa bertumbuk. Salah satu lempeng yang akan menyelam di bawah yang lain membentuk busur pulau vulkanik seperti di Kepulauan Indonesia dan juga di Jepang. Pulau-pulau ini terbentuk dari letusan gunung berapi yang muncul di atas zona subduksi. Namun, jika bertabrakan adalah dua lempeng benua, tidak ada yang bisa tenggelam karena keduanya sama-sama ringan. Akibatnya, batuan di sepanjang batasnya terlipat dan terangkat membentuk sebuah pegunungan raksasa seperti contohnya adalah pegunungan Himalaya. Selanjutnya adalah slide 9, yaitu batas transform, yang dimana batas ini dua lempeng bergerak saling bergesekan pada secara yang horizontal. Nah, di sini tidak ada kerak baru yang terbentuk ataupun dihancurkan. Tapi, gesekan yang kuat antara kedua lempeng bisa menyebabkan gempa yang besar. Contohnya yang terkenal ya seperti sesar San Andreas di California, di mana lempeng Pasifik dan lempeng Amerika Utara bergerak saling melewati satu sama lain. Batas ini juga biasa ditemukan di dasar laut yang memotong punggung samudra. Selanjutnya adalah proses permukaan, yaitu mesin panas eksternal bumi. Nah, mesin panas eksternal bumi ini dijelaskan ketika panas matahari menguapkan air laut, terbentuk awan, hujan, dan juga salju yang kemudian turun ke daratan. Air yang mengalir di permukaan membawa partikel-partikel batuan dan menyebabkan adanya erosi. Angin dan gelombang laut dan juga cluster itu ikut mengikis permukaan bumi. Semua ini disebut sebuah proses eksternal, dan hasilnya adalah perataan permukaan bumi melalui penghancuran batuan tinggi dan juga pengendapan material di tempat yang lebih rendah. Tapi, bumi ini juga memiliki mekanisme keseimbangan alami yang disebut dengan isotasi. Proses eksternal ini juga menyebabkan pembentukan batuan sedimen. Ketika batuan di permukaan mengalami pelapukan, hasilnya itu berupa potongan-potongan batuan kecil atau material halus seperti pasir, tanah liat, dan juga debu. Nah, itu tuh yang menjelaskan adanya pasir, tanah liat, dan juga debu. Selanjutnya adalah waktu geologi. Waktu geologi ini nggak sama dengan bagaimana kita mengukur waktu kita secara manusia. Jadi, waktu geologi ini diukur dalam jutaan bahkan miliaran tahun. Sebagian besar proses geologi berjalan sangat lambat, sehingga perubahan besar baru terlihat setelah waktu yang sangat lama. Sejarah bumi sendiri itu diperkirakan sudah berlangsung sekitar 4,5 miliar tahun. Dalam jangka waktu yang luar biasa panjang itu, benua itu telah berpindah, gunung muncul dan juga menghilang, serta berbagai makhluk hidup itu muncul dan punah. Dinosaurus nih misalnya, baru muncul sekitar 230 juta tahun yang lalu dan punah sekitar 65 juta tahun yang lalu. Manusia, manusia sendiri itu kayak munculnya baru 3 juta tahun yang lalu, hanya sebagian kecil dari sejarah panjang bumi. Selanjutnya, struktur internal bumi. Yang pertama adalah kerak bumi. Kerak adalah lapisan terluar dan yang paling tipis dari bumi. Terdiri dari kerak samudra dan juga kerak benua. Nah, kita ini tinggalnya di bagian kerak bumi ini nih, teman-teman. Kita melakukan segala kehidupan dan juga segala aktivitas di kerak bumi. Ketebalan kerak sendiri sangat bervariasi. Di bawah samudra itu hanya sekitar 5-8 km, sedangkan di bawah benua bisa mencapai 30-70 km. Nah, kan dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah kerak samudra. Kerak samudra ini biasa disebut dengan oceanic crust, yang dimana kerak ini tipis, padat, terus tersusun dari batuan berwarna gelap seperti basalt dan gabbro. Batuan ini kaya akan besi dan juga magnesium. Yang kedua adalah kerak benua yang biasa disebut dengan continental crust. Continental crust
Yang kedua adalah kerak benua yang biasa disebut dengan continental crust, yang lebih tebal namun lebih ringan, tersusun dari batuan berwarna terang seperti granit dan gneiss yang mengandung lebih banyak silikon dan juga aluminium. Mantel terdiri dari batuan padat, tetapi karena tekanan dan juga panas yang tinggi, sebagian lapisannya mengalir perlahan seperti lilin yang dipanaskan. Makanya tadi kita ngambil contoh mantel bumi itu sebagai sebuah lilin yang dipanaskan dari bawah. Nah, batuan utama penyusun mantel bumi itu disebut peridotit, yang dimana batuan ini berwarna gelap, terus sangat kaya akan besi dan juga magnesium. Bagian atas mantel dan kerak padat di atasnya berbentuk lapisan kuat yang dinamakan litosfer. Litosfer ini dibagi menjadi beberapa lempeng tektonik besar. Tepat di bawahnya terdapat astenosfer yang biasanya merupakan lapisan lunak dan sebagiannya itu malah cair. Nggak lunak lagi, tapi juga cair. Selanjutnya adalah inti bumi. Inti bumi ini merupakan lapisan terdalam bumi yang terletak di bawah mantel. Bukti tentang keberadaan inti ini diperoleh dari perilaku gelombang seismik. Ilmuwan ilmuwan menyimpulkan bahwa inti luar bersifat cair, sedangkan inti dalam bersifat padat. Inti ini terduga disusun dari besi, lalu dari nikel, dan sedikit unsur ringan seperti sulfur, oksigen, dan juga silikon. Komposisi ini menjelaskan mengapa bumi memiliki medan magnet, yang dimana arus logam cair di inti luar bergerak dan menghasilkan gaya magnet yang melindungi bumi dari radiasi matahari. Lalu selanjutnya, yaitu kita masuk ke gelombang seismik. Nah, gelombang seismik ini merupakan getaran yang dihasilkan oleh gempa bumi atau ledakan besar yang merambat ke seluruh bagian bumi. Gelombang seismik dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah gelombang P atau gelombang primer, ini mana merupakan gelombang pertama yang tiba di permukaan karena kecepatan itu paling tinggi. Lalu gelombang ini juga bergerak dengan cara mendorong dan menarik partikel dari arah rambatannya seperti cara kerja pegas. Dan yang ketiga, gelombang ini bisa melewati padatan, cairan, dan juga gas. Yang kedua adalah gelombang S atau gelombang sekunder. Gelombang sekunder ini datangnya setelah gelombang P dikarenakan kecepatannya lebih lambat. Lalu, gelombang ini menggoyangkan partikel tegak lurus terhadap arah rambatannya seperti contohnya di getaran tali. Lalu yang ketiga, gelombang S ini hanya bisa merambat melalui padatan dan tidak bisa merambat melalui cairan. Dari pengamatan terhadap perambatan gelombang ini, ilmuwan itu menentukan bahwa kecepatan dan arah dari gelombang ini berubah-ubah tergantung jenis material yang dilewati. Nah, perilaku ini menimbulkan adanya zona bayangan. Ada dua jenis zona bayangan juga sama seperti gelombang. Yang pertama adalah zona bayangan gelombang P yang ada di wilayah permukaan bumi antara 104 derajat sampai 140 derajat dari pusat gempa yang tidak menerima gelombang P langsung karena terbiaskan oleh inti cair. Yang kedua adalah yang kedua adalah zona bayangan gelombang S yang merupakan wilayah luas di sisi berlawanan dari pusat gempa yang sama sekali tidak menerima gelombang S karena gelombang ini tidak bisa melewati cairan. Selanjutnya adalah medan magnet bumi. Nah, medan magnet bumi ini bisa terjadi saat logam cair di inti luar bergerak akibat rotasi bumi dan perbedaan suhu arus listrik yang terbentuk di dalamnya. Arus inilah yang menciptakan gaya magnet mirip seperti dengan generator listrik raksasa. Proses ini disebut dengan geodinamo. Medan magnet sendiri, medan magnet bumi sendiri memiliki fungsi yang sangat vital bagi kehidupan kita. Medan magnet membentuk lapisan pelindung di sekitar magnet yang disebut dengan magnetosfer. Lapisan ini menahan partikel-partikel berenergi tinggi dari angin matahari yang agar tidak langsung menghantam atmosfer kita.
Tanpa adanya medan magnet, partikel-partikel berbahaya itu bisa menggigis atmosfer dan membuat bumi tidak layak huni, seperti yang terjadi pada planet Mars. Selanjutnya adalah kepadatan dan komposisi bumi. Perhitungan menunjukkan bahwa inti bumi memiliki densitas sekitar 10 gram per sentimeter kubik pada batas antara inti dan mantel yang meningkat sekitar 12 hingga 13 gram per sentimeter kubik di pusat bumi. Densitas yang sangat besar ini cukup untuk menghasilkan densitas rata-rata bumi sebesar 5,5 gram per sentimeter kubik. Melalui perhitungan massa dan volume bumi, diketahui bahwa rata-rata kepadatan planet kita itu 5,5 gram per sentimeter kubik. Sementara itu, batuan di permukaan seperti granit ataupun basalt memiliki kepadatan sekitar 2,7 sampai 3 gram per sentimeter kubik. Perbedaan besar ini menunjukkan bahwa bagian dalam bumi pasti jauh lebih padat. Inilah alasan mengapa ilmuwan menyimpulkan bahwa inti bumi itu terdiri dari sebuah logam yang berat. Dengan menggabungkan semua informasi dari gelombang seismik, percobaan laboratorium, dan juga adanya analisis meteoroid, para ilmuwan berhasil membuat model struktur internal bumi yang terdiri atas kerak atau crust, mantel, inti luar atau outer core, dan inti dalam atau inner core. Selanjutnya adalah isotasi. Isotasi adalah keseimbangan vertikal kerak bumi di atas mantel mirip dengan benda yang mengapung di air. Kerak bumi tidak kaku dan diam, tetapi mengapung di atas lapisan mantel yang lebih lunak dan padat, yaitu astenosfer. Setiap bagian kerak memiliki berat yang berbeda, sehingga kerak ini akan menyesuaikan posisinya agar tercapai keseimbangan antara gaya berat dan gaya angkat dari bawah. Perumpamaannya itu sederhana. Bayangkan sebuah gunung es yang ada di laut, yang dimana bagian lebih tinggi di atas air berarti juga memiliki bagian lebih dalam di bawah permukaan air untuk menyeimbangkan beratnya. Begitu juga dengan kerak bumi, seperti pegunungan tinggi itu memiliki kerak yang sangat dalam, lalu lembah atau dataran rendah memiliki kerak yang sangat tipis. Jika beban di permukaan berubah, misalnya karena adanya pengikisan gunung, pencairan daster, atau pengendapan sedimen baru, kerak akan bergerak naik dan turun untuk menyeimbangkan kembali beratnya. Proses penyesuaian ini disebut rebound isostatik. Lalu yang terakhir adalah pengukuran gravitasi. Hasil dari pengukuran gravitasi digunakan untuk menghitung anomali gravitasi, yaitu selisih antara gravitasi yang diukur dan gravitasi yang seharusnya ada pada permukaan ideal bumi atau elipsoid. Pengukuran gravitasi itu mengeluarkan dua hasil, yaitu anomali positif dan juga anomali negatif. Jika hasil pengukuran itu lebih besar daripada normal, ini itu termasuk anomali positif yang menunjukkan bahwa batuan di bawahnya lebih padat, misalnya seperti batuan beku ataupun logam. Lalu, jika hasil pengukurannya lebih kecil daripada normal, maka ya disebut anomali negatif yang menunjukkan adanya material yang kurang padat seperti kerak tebal ataupun ruang magma. Data gravitasi sendiri itu membantu geolog untuk mengetahui ketebalan kerak bumi, lalu untuk menentukan struktur bawah permukaan, dan juga untuk memahami proses itu rotasi, karena perbedaan gravitasi mencerminkan penyesuaian kerak terhadap beratnya. Sekian dari saya, mohon maaf bila banyak salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.